Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 6 SD Islam Bunga Bangsa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tema 7 kepemimpinan pembelajaran 1. Untuk materi di tema 7 pembelajaran 1 sebagai berikut. 1. Pengertian pidato. 2. Makna sila Pancasila. 3. Peran Indonesia di ASEAN. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat belajar ya. Materi pertama yang kita bahas adalah pidato. Untuk itu, perhatikanlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Islam Bunga Bangsa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Anak-anakku, pada hari ini kita memasuki kegiatan tahun ajaran 2020-2021. Selamat kepada anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang nantinya akan mengarungi level baru di setiap jenjangnya. Mudah-mudahan dengan wali kelas yang baru, potensi, bakat, minat, dan juga prestasi Ananda nanti di jenjang berikutnya lebih terasa dengan baik. Untuk pembelajaran tahun 2020-2021, semua model pembelajaran kita laksanakan dalam kondisi daring. Untuk itu, Ananda harus mempersiapkan dengan baik terkait dengan kondisi daring ini. Jadi tatap muka pembelajaran mulai dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan kita laksanakan dalam tatap muka secara online sampai dengan 3 bulan ke depan. Untuk anak-anakku, pesan ibu, tetaplah jaga kesehatan kalian. Apabila berpergian, jagalah selalu dengan protokol kesehatan. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya, jaga kondisi tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian telah menyaksikan video yang berisi pidato yang disampaikan oleh pemimpin SD Islam Bunga Bangsa Samarinda, yaitu Ibu Yeni Dwi Sepiawati, Sarjana Teknik. Adakah yang di sini mengerti tentang pidato? Ya, pidato berisi informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Setelah tadi pengertian pidato, saat ini kita akan membahas bagian-bagian teks pidato. Contoh yang kita bahas adalah pidato yang disampaikan Ibu Yeni tadi. Bagian-bagian pidato yang pertama adalah salam pembuka. Contohnya, kedua, kalimat pembuka. Contohnya, ketiga, isi. Berikut contohnya. 4. Kalimat penutup. Perhatikan contoh berikut. Kelima, salam penutup. Dan ini contohnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ingat ada 5 bagian-bagian dalam pidato. Yang pertama tadi salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Perhatikan contoh lain pidato berikut ini. Berikut tugas pertama untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dan dikirim melalui link yang telah ditentukan. Seorang pemimpin, tentunya kita harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan Pancasila.
dan berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita akan membahas tentang makna Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan berlambangkan bintang. Nilai yang terkandung pada sila pertama adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. 4. Mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 5. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua. Lambangnya adalah rantai. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Manfaat dari menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Kita memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi manusia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Tidak ada seseorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Adapun makna dan nilai-nilai sila ketiga Pancasila sebagai berikut. 1. Menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan berkorban demi kepentingan bangsa. 3. Menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kepala banteng adalah lambang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. 3. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. 4. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hak banyak orang. Manfaat menerapkan sila ketiga dan keempat Pancasila.
Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam Pancasila Sila ketiga. Jika semua nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia juga tidak akan mudah terpecah belah. Makna sila keempat, Pancasila, menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tanggung jawab seorang pemimpin adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin Indonesia harus memperhatikan hal tersebut. Salah satu yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melaksanakan kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah kerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara. Berikut kita akan mempelajari tentang kerjasama negara Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Sebagai produsen, Indonesia menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia juga negara lainnya. Distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN untuk membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Sebagai konsumen, Indonesia membeli berbagai hasil produk negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Berikut adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. 1. Menggagas dibentuknya komunitas ASEAN. Peran Indonesia membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. 2. Membantu perdamaian negara-negara berkonflik. Indonesia berperan sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam dan Filipina dengan pembebas kaum Moro. 3. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. 4. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintahan negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. 5. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran Indonesia diwujudkan dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak warga negaranya. Indonesia turut andil dalam kerjasama bidang pendidikan di ASEAN. Di antaranya adalah 1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. 2. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. 3. Melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Kerjasama perlindungan anak dan perempuan. 2. Kerjasama lingkungan hidup ASEAN. 3. Kerjasama penanggulangan asap lintas batas ASEAN. 4. Kerjasama penanggulangan bencana. 5.
kerjasama kesehatan ASEAN. 6. Kerjasama bidang penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang. Indonesia memiliki peran penting dalam bidang pangan di kerjasama negara-negara ASEAN. Di antaranya, 1. Penyediaan pupuk melalui pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. 2. Didirikannya IRRI di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. 3. Ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Dari kerjasama di negara-negara ASEAN, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan negara, serta menjalin kerjasama yang baik antara negara-negara di Asia Tenggara. Referensi pembelajaran tema 7 PB1 dapat dilihat di buku Bukpena 6C penerbit Airlangga. Bisa dilihat di halaman-halaman berikut ini, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar materi di tema 7 pembelajaran 1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.